Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang paling gila lah tahun ini ya. Saya nggak tahu istilah yang tepat untuk smartphone yang akan kita bahas kali ini. Jadi udahlah dia paling gila, paling anjay, paling gitulah pokoknya ya. Dan smartphone ini terjual habis di eksklusif launchnya hanya dalam 1 menit atau 60 detik aja. Gila agak? Untungnya ya saya dapat. Sebenarnya HP apa sih yang saya bilang dari tadi paling gila ini? Langsung aja kita buka. Sambil kita buka, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah apa ayo kalian belum tahu ya, masih ada, seharusnya udah tahu sih ya, ada tulisannya di sini Poco goyang poco. Ya bener banget, ini adalah Poco X3 NFC. Wah, sebuah HP yang membuat brand lain menurut saya bakalan pusing ya, karena harganya 3 jutaan udah dapat semua. Brand lain sekarang bingung nih, ini mau bikin gimmick apa lagi kalau Poco X3 udah punya hampir semua gimmick. Biasanya kan gimmick layar 90Hz termurah. Ini 120Hz dengan touch sampling 240Hz. Untuk pembelian hasil eksklusif launch ini bener-bener cuman HP aja ya. Jadi nggak ada bonus atau aksesoris atau gimmick apapun yang biasanya bakalan ada ketika flash sale atau pre-order atau eksklusif launch. Tapi di Poco X3 NFC ini nggak ada, bener-bener cuman HP-nya aja. Nah, biasanya kalau misalkan kita lihat di brand lain, kalau ada kata X di sini, itu biasanya adalah seri yang paling tinggi atau seri high-end. Cuman di Poco seri high-end-nya itu seri F ya, F2, F1. Nah, sekarang keluar lagi yang X3, X3 yang diklaim Xiaomi ini adalah HP mid-range killer. Jadi sekarang langsung aja kita buka. Oh ya, BTW di sini ada tulisan NFC. Pertama mungkin biar kalian gak tanya-tanya, ada NFC-nya gak? Jadi salesnya itu bisa menghemat waktu untuk menjelaskan NFC-nya ada atau enggak, karena di sini udah ada. Dan alasan kedua karena ada varian yang tidak ada NFC, cuman nggak masuk ke Indonesia, itu ada di varian yang masuk ke India. Jadi beruntunglah orang-orang Indonesia, jemaah mendang-mending keluarganya Xiaomi, karena yang masuk Indonesia ini versi NFC. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Nah, di sini ada segel dari mi.com 2 gitu ya. Karena biasanya sekarang ketika saya beli HP-HP baru pun kadang segelnya udah nggak ada, dengan alasan dicek dulu IMEI-nya. Karena kemarin sempat ada isu kalau cair atau database untuk registrasi IMEI itu penuh. Nah, ini saya dapatnya varian yang Shadow Grey. Jadi ada 2 varian ketika eksklusif launch, dan varian lain itu apa ya? Pokoknya yang itu kosong, dan yang ready cuman Shadow Grey ini. Dan saya nggak pikir panjang lah. Harganya 3 juta, kemudian spesifikasinya gila banget, jadi udah saya beli. Dan beruntungnya saya langsung check out, karena kalau enggak saya pasti kehabisan. Kemudian kalau di packagingnya, untuk selling pointnya dia udah pakai Qualcomm Snapdragon 732G, kemudian layarnya 6,67 inch, Full HD Plus ya, bukan XD Plus, tapi udah Full HD Plus dengan 120Hz. Jadi udah nggak pakai 90Hz, dengan touch samplingnya 240Hz. Kemudian untuk kameranya dia memiliki lensa utama 64 megapiksel dan baterainya 5160 mAh dengan support fast charging 33 watt. Dan sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Pertama ada thanks card dari country directornya Xiaomi Indonesia, yaitu Alvinse. Dan gara-gara ini ya, saya lihat tadi Instagramnya Mr. Alvinse ini udah centang biru. Mungkin karena semua HP yang ada di Indonesia Xiaomi ada thanks cardnya, dan ketika verify di Instagram gampang, bisa langsung centang biru. Mungkin seperti itu ya. Dan di dalam paket pembeliannya juga terdapat ada SIM ejector di sini. Kemudian ada case-nya, kemudian ada HP-nya sendiri tentunya ya, yang akan kita bahas nanti. Kita taruh di sini dulu. Kemudian juga ada adapter yang batoknya gede banget nih ya. Dan untuk outputnya coba kita lihat. Untuk maksimum outputnya 33 watt. Poco X3 NFC-nya support 33 watt, adapternya 33 watt. Jadi match, nggak ada yang dikurang-kurangin gitu. Gila ini. Dan inilah Poco X3 NFC. Wih, desainnya kalau di bagian belakang menurut saya anti mainstream ya. Jadi dia memiliki ciri khas lah. Tapi kamera BAM-nya ini kok kayaknya
lumayan tebel banget. Nah, biasanya kalau HP dengan kamera BAM yang tebel, biasanya kameranya itu bagus. Dan karena kamera BAM-nya lumayan tebel, jadi kalau kita taruh di meja, dia agak gini, nggak rata gitulah. Kemudian untuk bagian belakangnya, yang saya nggak suka adalah tulisan Poco-nya yang menurut saya terlalu besar ya, karena saya suka desain-desain yang minimalis, kemudian simple gitu aja, tapi ini terlalu besar menurut saya. Kemudian untuk desain bagian belakangnya ini juga ada kayak semacam 3 garis abstrak, yang bagian tengah itu lebih hitam dan ini biru. Kemudian dia memiliki 4 kamera dengan lensa utamanya 64 megapiksel tadi, ultrawide-nya 13 megapiksel, kemudian ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth, kemudian juga ada flash di sini. Jadi ada 5 lingkaran di bingkai kameranya. Kemudian juga ada kayak semacam curve sedikit dari bagian belakang ini biar digenggamnya lebih enak, karena Poco X3 NFC ini lumayan berat, bobotnya sekitar 212 gram dengan dimensi yang gede juga. Kemudian untuk bagian tulangnya ini, kalau saya lihat di beberapa reviewer lain bilangnya metal, cuman nggak dingin ya. Apa dia perpaduan metal dan plastik? Pokoknya dia lebih solid lah di bagian tulangnya ini. Cuman kalau metal seharusnya dia bakalan kerasa lebih dingin. Kemudian di bagian kanannya terdapat sensor fingerprint, kemudian ada volume up and down. Di bagian atas ada mic dan juga infrared. Kemudian di bagian kiri ada SIM tray. Di bagian bawah ada speaker, kemudian ada mic, konektor Type-C dan juga audio jack. Nah, untuk speakernya ini untuk sebuah HP 3 jutaan dia udah stereo. Jadi speakernya atas bawah, gila ya. Biasanya HP yang flagship aja kebanyakan itu masih mono speakernya, tapi ini udah stereo. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba aktifkan Poco X3 NFC ini sambil kita hands on untuk sedikit benchmark dan mungkin coba-coba juga game sedikit dan juga kameranya. Dan sekarang kita coba dulu untuk Face ID-nya ya, apakah cepet? Oke, lumayan cepet. Dan sekarang kita coba untuk sensor fingerprintnya. Gila, ini cepet banget. Oke, langsung kebuka. Jadi untuk sensor security-nya aman, dan sekarang langsung aja kita coba untuk skor AnTuTu dan juga benchmark lain di Snapdragon 732 GB. Dan untuk skor AnTuTu-nya dia mendapatkan skor 285.000. Ya, memang tidak sesuai dengan klaimnya Poco yang katanya bisa sampai 300.000, tapi selisih 15.000 aja menurut saya ya udahlah ya, masih bisa diterima. Kemudian buat kalian yang nggak percaya tentang AnTuTu, kita tadi juga udah coba di 3D Mark, dan di 3D Mark saya benchmark menggunakan 3 driver. Ada driver Vulkan dengan Wildlife, Slingshot Extreme dan juga Slingshot yang biasa. Dengan detail skornya kalian bisa lihat sendiri di sini. Buat kalian yang nggak percaya 3D Mark, tenang aja, tadi juga sudah saya tes menggunakan Geekbench 5, dan untuk Geekbench 5 performa single core-nya 571 dan multi core-nya 1790. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk tes gaming, dan pertama kita coba di game PUBG ya. Dan di game PUBG ini Snapdragon 732 masih dapat settingannya ada di smooth ultra. Mungkin Tencent gemesnya perlu diupdate ya, karena dia belum bisa smooth extreme atau smooth 90 fps. Dan mentoknya kalau di XD, kalau misal di XD dia bisa high. Dan kalau kalian perhatikan di bagian FPS-nya dia bisa stabil di 40 fps. Nah, biasanya yang paling drop itu ketika terjun payung seperti ini ya. Dia bisa bakal drop banget. Dan ini masih bisa di 41 bahkan. Jadi kalau misalkan Tencent gemesnya sebenarnya mau untuk update dan mengenali Snapdragon 732G atau mengenali Poco X3 NFC ini, seharusnya FPS-nya bisa lah kalau smooth extreme ya, 60 fps aja PUBG seharusnya bisa. Dan sekarang lanjut ke game yang saya lagi addicted banget, dan ini gara-gara komentar kalian, "Bang, cobain dong kalau misal review HP tes di Genshin Impact." Jadinya saya ketagihan main Genshin Impact, bukan karena saya wibu ya, tapi karena gameplaynya ini mirip banget dengan The Legend of Zelda yang ada di Nintendo. Jadi menurut saya menarik banget nih. Saya makan itu sambil main, kemudian bangun tidur main, kemudian wow, dia lag ya. Jadi kalau misalkan saya lari, ini kalau misalkan scene-nya cuman jalan seperti ini 30 fps, saya coba lari nah aduh gimana nih 8 fps. Coba kita turunkan aja dulu settingannya lowest. Gila ya, ini grafiknya lowest atau rata kiri. Oke, sekarang kita coba. Itu tadi belum, istilahnya belum nemu monster ya. Oke, ini lowest ya, jadi masih belum kerasa lag.
Oke. Ini si Ember lagi saya dispatch nih, jadi dia nggak di sini. Seharusnya kalau pakai Ember enak karena dia bisa membakar shield dari monster yang satu ini. Oke, jadi itu ya, udah selesai fightnya, bentar aja. Dan kalau pakai settingan mentok rata kiri masih cukup enak kok ya, masih cukup playable untuk dimainkan. Kalau settingan defaultnya yang dari Poco tadi ada di low, bukan lowest. Jadi ada kalau misalkan saya lari dia agak lag. Dan sekarang kita coba lihat untuk sensor-sensornya, apakah dia lengkap. Yang jelas sih seharusnya kalau gyro kita gunakan untuk main PUBG ada ya. Dan untuk sensornya dia yang absen itu adalah temperatur sensor. Udah itu aja, lainnya ada, berarti lengkap. Kemudian yang sering ditanya adalah Netflix-nya gimana bang? Bisa main di XD gak? High definition gak? Nah kalau saya lihat di beberapa channel lain itu sudah support L1 ya untuk security-nya. Jadi seharusnya bisa. Tapi langsung aja kita lihat sendiri ya untuk di Netflix. Nah jadi seperti yang kalian lihat di sini untuk wideband-nya ada di L1. Berarti dia support Full HD kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix. Nah sekarang yang saya penasaran juga audionya ya. Audionya ini stereo. Jarang banget HP midrange memiliki kualitas audio yang stereo. Biasanya HP-HP premium lah. Tapi sekarang langsung aja kita coba. Oke, jadi untuk speakernya nggak asal stereo, tapi untuk outputnya juga bagus. Bassnya masih cukup kerasa. Menurut saya dengan harganya 3 jutaan ini di sektor audio juga belum ada yang ngalahin lah. Belum pernah yang saya pegang itu memiliki audio yang stereo dan juga outputnya yang bagus seperti ini. Kemudian yang menurut saya menarik lagi adalah vibration feedback atau haptic feedback, atau kalau misalkan kalian ngetik itu dia geter-geter. Nah di HP 3 jutaan yang beberapa bulan kemarin keluar dan juga ada beberapa juga yang saya review, biasanya haptic feedbacknya itu ngasal gitu. Jadi dia kayak istilahnya kalau kalian pernah naik beca, belnya beca itu kan ter gitu ya. Jadi bodinya ini kayak geter semua. Nah di Poco X3 NFC ini enggak. Untuk sebuah HP yang 3 jutaan menurut saya haptic feedbacknya udah nyaman banget. Jadi yang kerasa getar itu hanya di bagian tombol yang kita pencet aja. Oke, jadi ini adalah kualitas selfie kamera di mode video 20 megapiksel dari Poco X3 NFC. Nah kalau misalkan saya buat untuk jalan, kira-kira getarnya seperti ini ya. Dan ini saya pakai satu tangan aja, tangan kiri ada di sini. Jadi seharusnya mungkin bakal lebih stabil kalau saya pakai kamera belakang karena saya bisa pegang tangan dua. Dan untuk kualitas mic-nya kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah di belakang saya tadi ada orang ngegas ya, padahal saya lagi ngomong ya kan. Kalau suara saya masih terdengar cukup jelas berarti mic noise cancellingnya cukup bagus. Dan sekarang ini adalah di mode resolusi 4K 30 fps. Nah ini saya pegang pakai tangan dua. Kalau di layarnya Poco X3 NFC masih cukup terlihat stabil. Cuman kalau saya lihat di beberapa reviewer ya, itu kayak kalau misalkan kita pakai mode panning seperti ini. Oh iya, jadi dia kayak ada semacam stuttering gitu. Nah ini wajar sih sebenarnya di HP yang 5-7 jutaan pun kadang juga seperti itu. Dan ketika mode 4K 30 fps ini kita bisa zoom in dan juga zoom innya bisa sampai 6 kali. Kira-kira seperti itu jauhnya. Dan untuk lensa ultrawide-nya kira-kira jaraknya seperti ini ya. Nah ketika mode panning dia juga masih ada semacam stuttering sama juga. Oke, jadi sekarang resolusi 1080p 60 fps dengan lensa ultrawide. Untuk lensa ultrawide-nya kita bisa zoom sampai 2 kali ya. Lensanya yang 13 megapiksel ini. Dan kalau ultrawide, kalau saya buat untuk jalan kira-kira seperti ini nih. Masih cukup stabil kalau di layarnya Poco X3 NFC. Di mode 1080p apakah kalau pakai panning masih stutter? Oh ini lumayan enggak nih. Nah jadi nggak patah-patah kayak di mode 4K tadi. Dan sekarang mode 1080p 60 fps di lensa utamanya, lensa wide. Nah coba kita panning. Oke ini kalau di ultrawide nya tadi minim stuttering, ini juga minim ya. Cuman tadi sempat kayak ada semacam kayak glitch sedikit gitu. Nah kira-kira seperti ini dan saya coba untuk jalan. Dan seharusnya kalau di mode 1080p 60 fps bakalan lebih stabil ya. Nah dan untuk kameranya gila sih ya. Pakai sensornya Sony. Dan terlalu bagus untuk harga 3 jutaan.
Kemudian kalau misalkan kita streaming di YouTube karena resolusi bawaannya itu Full HD+, jadi dia bisa 1080p, 60 fps dan juga ada fitur HDR. Dan untuk kualitas gambarnya ya, walaupun ini masih pakai panel IPS, tapi menurut saya gambarnya ini udah cukup banget lah kalau kalian gunakan untuk streaming Netflix, YouTube atau streaming movie apapun di Disney Plus. Itu kualitas gambarnya menurut saya udah oke banget di harganya yang 3 jutaan. Cuman karena dia pakai in-display selfie atau dot display seperti ini, jadi seperti biasa kalau misalkan kita pakai background yang putih seperti ini, kalau kalian lihat di bagian pinggirannya, itu ada kayak semacam yang namanya screen bleeding. Seperti biasa, ini bukanlah hal yang aneh, ini adalah hal wajar untuk HP yang pakai panel IPS di harga segini. Jadi ada kayak semacam ungu-ungu yang menurut saya sih sama sekali enggak mengganggu. Hampir semua HP yang 3 jutaan saya review kemarin juga semuanya kayak gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga sedikit hands on dari HP yang paling gila, paling laris, paling worth it, paling nggak ada lawan. Gila ya, 3 juta loh. Udah ada NFC, chipsetnya pakai Snapdragon 732G, layarnya 120Hz dengan touch sampling 240Hz, baterainya besar 5000 mAh, cuman belum saya tes untuk baterainya, nanti aja di reviewnya. Kemudian untuk kameranya juga pakai sensornya Sony IMF yang di brand lain itu bisa 4-5 juta ke atas. Jadi HP ini kesimpulannya menurut saya terlalu murah, paling worth it. Cuman kekurangannya desain sih ya, desainnya dia magnet fingerprint banget. Nah, saya coba untuk bermain game tadi, fingerprint saya udah seperti ini. Kemudian tulisan Poco-nya ini saya nggak suka. Tapi kalau masalah desain itu selera orang masing-masing, dan siapa yang peduli desain kalau spesifikasinya udah terlalu murah seperti ini. Coba siapa? Apalagi kalau pakai casing. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi dan Vector ini tidur aja dari tadi, and see you on the next video. Bye bye.